Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu gemaaran dari seorang Barkah adalah ngopi di warung ya. Saat ini saya sedang ngopi di warung. Mas sama jenenge sapa, Mas? Nami kula Mas Habib. Mas Habib. Mas Habib kali Deno nggih. Nggih Mariono. Mariono di Mariono. Di Mariono ini punya putra kembar namanya Rafa dan Raffi ya. Itu ada itu Raffi ya. Itu si Raffinya sembunyi. Punya dua anak kembar yang malu kucing. Tapi malu tapi lihat vlognya Pak Barkah, dia lagi nyetel vlognya Pak Barkah itu. Salah satu dari konsep penjualan itu adalah bagaimana kita melayani dari penjual. Jadi melayani pembeli, sorry. Jadi pembeli itu adalah raja. Jadi ketika kita melakukan suatu usaha itu adalah bagaimana konsep kita melayani pembeli agar tetap kembali untuk menikmati barang kita. Dan salah satu kegemaran dari Subarkah memang berkunjung dari warung ke warung, tapi warung-warung yang sederhana seperti ini karena di Indonesia itu banyak sekali usaha yang sifatnya usaha kecil dan menengah. Maksudnya usaha kecil dan menengah ya usaha-usaha yang modalnya kurang dari 10 juta. Tetapi apapun itu bahwa konsep warung kopi itu bisa bisa menjadi salah satu filsuf bahwa ngopi adalah ngolah pikir, ngopi itu adalah ngobrol pintar, ngopi itu adalah ngokopipi. Guyon Mas Habib ya. Tapi itulah bahwa ternyata banyak sekali filsuf dari ngopi, diantaranya ngopi itu memang pahit, tapi yang pahit itulah yang kadang-kadang bisa kita nikmati. Filsuf dari seorang orang tua kita dulu bahwa kepahitan hidup itu adalah memang banyak dirasakan orang ketika kita hidup. Tetapi semuanya tinggal bagaimana kita menikmatinya. Ketika kopi pahit itu dicampur dengan gula, rasanya sangat amat nikmat, apalagi dicampur dengan susu. Ya, ini tadi saya cerita dengan Mas Dapi dan dan Pak D Mariono. Jadi tentang falsafah hidup, tentang bagaimana kita menikmati hidup dan share tentang perjuangan hidup. Ini berapa lama orangnya masih kurang ada 1 bulan ya? Kira-kira kurang lebihnya 1 bulan. Iya 1 bulan. Yang mulai dari awal pembuatan itu karena Pak Barkah setiap hari setiap pulang sekolah atau berangkat sekolah itu lewat, sehingga prosesnya Pak Barkah ikuti, mulai dari buat pondasinya, mulai buat dari proses dari pemotongan bambu, kemudian merakitnya, kemudian sampai jadi seperti ini. Dan sebenarnya sudah lama pengen mampir di sini Mas Habib. Jadi kadang-kadang saya melihat Mas Habib korah-korah di pojokan sana. Mbuh kadang-kadang korah-korah guyu-guyu dhewe, mbuh guyu karo gendruwo mbuh apa ya. Karena memang letaknya di di hutan jati. Di hutan jati ya, diakui atau tidak memang kita harus percaya dengan segala sesuatu yang tidak kasat mata. Tapi kita tidak perlu takut karena hidup itu ya memang seperti itu. Kita berbaur dengan makhluk yang kasat mata dan membaur dengan makhluk yang tidak kasat mata. Tapi apapun itu, keberadaan dari warungnya Mas Habib ini mungkin bisa menjadi tumbuhan bagi orang-orang yang di jalan kemudian lelah, bisa mampir di sini karena tempatnya cukup luas. Jadi kalau misalnya orang lelah bisa istirahat di sini, ngopi sambil istirahat, bisa sambil pesan mie, pesan energen yang bisa mengganjal perut kita saat kita kelaparan di jalan. Ya, itulah konsep. Tadi juga sempat saya saya bertukar pikiran bahwa saat ini ekonomi Indonesia memang lagi tidak baik-baik saja, sehingga dimanapun usaha sekarang pada sepi. Tetapi apapun itu, ketika kita sudah dikaruniai oleh Gusti Allah dengan fisik yang sehat, itu kita tetap ikhtiar. Dan di Indonesia itu memang seenak-enaknya hidup di rantau di Indonesia adalah paling enak. Jadi tadi di Mariono sudah saya kasih tahu kalau di Jerman itu kopi itu harganya 78.000, 8,5 euro. Kalau nasi pecel di sana 250.000.
ning Indonesia tuku sego pecel 250.000 untuk sak bakul. Gede nggih. Ya itulah hidup enaknya hidup di Indonesia. Ya itu Mas Rafa sama Mas Rafi guyu. Mau isin saiki guyu ndelok Pak Barkah ngomong. Oh, jaluk di getes. Saya tidak mengamati kalau si Rafa dan si Rafi itu kembar membantu bapak ibunya. Ya, itulah salah satu yang saya kagum dari murid-murid saya atau calon murid-murid saya. Dimana kadang-kadang ketika ada anak mengantuk di kelas itu kita tiba-tiba langsung menjustifikasi kowe kok ngantuk nek opo? Kowe melek bengi. Padahal kita tahu ini saksi hidup ini bahwa mereka di sini membantu orang tuanya untuk berjualan sampai malam. Ini jam berapa Mas tadi? Jam 9. Ya, sudah jam 8:30 tapi mereka masih enjoy di sini. Ya, itulah kadang-kadang yang membuat kadang-kadang di sekolah ngantuk ya karena malam-malamnya ini mereka membantu orang tuanya untuk berjualan kopi. Ya itulah ketika jadi guru Pak Barkah tidak pernah menjustifikasi karena kita tahu kondisi yang sebenarnya ketika kita sering home visit atau sering kunjungan rumah, sehingga dengan anak-anak yang seperti inilah kita harusnya bangga karena mulai sekarang sudah dididik untuk membantu orang tuanya. Saya tadi melihat Rafa dan Raffi rukun membeli aqua, disuruh membeli aqua, membeli es batu, dan itulah yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa banyak anak-anak kita yang mulai dari kecil itu membantu orang tuanya. Makanya ketika mereka terlambat, ketika mereka ngantuk di kelas, jangan melulu disalahkan, tapi lah dicari kenapa mereka bisa ngantuk. Kalau kita melihat anak-anak seperti ini membantu orang tuanya, masa iya kita harus marah-marah? Ya. Tetapi memang semua pendidikan itu butuh proses. Tapi ya itu tadi, kita bisa tahu kalau kita banyak home visit atau kunjungan rumah. Meskipun kunjungan itu hanya sekedar ngopi atau ngobrol ngalor ngidul, tetapi banyak makna yang tersirat di situ. Di antaranya bahwa ketika kita ngobrol itu kita akan banyak menemui hal-hal yang ketika kita punya masalah tidak bisa dipecahkan di rumah, di warung kopi inilah kadang-kadang kita mendapatkan bantuan atau pemecahan atau solusi alternatif dari permasalahan di rumah. Minimal ketika kita keluar, rasa sumpek, rasa suntuk yang kita alami di rumah itu akan bisa terurai di warung-warung sederhana seperti ini. Karena tempat tidak harus mewah, tempat ngopi tidak harus mewah, tapi bisa kita rasakan kalau kita pandai bersyukur. Makanya di tempat-tempat yang sederhana inilah Subarkah sering menghabiskan waktu ngobrol dengan Mas Habib, ngobrol dengan Di Mariono, yang menurut saya sangat amat lebih menyenangkan dibanding kita harus ngobrol dengan pejabat, ngobrol dengan anggota DPR yang banyak menipu rakyat. Saya lebih suka dengan ngobrol dengan mereka-mereka yang secara kasat mata memang berasa aja, secara kasat mata memang sederhana, tapi kita banyak melihat kejujuran di mata-mata mereka, mata-mata Mas Wahib, mata-mata Di Mariono yang saya amati. Meskipun saya jarang sekali bergaul, tapi chemistry atau ikatan batin atau hati itu tidak dibohongi. Kalau seperti anak kecil, kalau misalnya tidak nyaman kadang-kadang nangis gitu. Sama dengan kita, kalau kita tidak nyaman kita tidak akan kerasan berada di tempat lama-lama. Jadi kalau misalnya ini Mas Habib tidak jujur, Di Mariono tidak jujur, saya tidak akan betah di sini, tidak akan tiba-tiba terus ngevlog seperti ini, tidak akan. Tapi ya itulah. Jadi kalau Anda lewat di jalan dari Laju Kidul ke Senori, di depan slabnya Ibnu Awanah, Bupati Bojonegoro, itu ada tempat yang bersahaja yang bisa digunakan untuk mampir sekedar melepas lelah, menikmati suguhan kopi dari Mas Habib dan Di Mariono. Dari warung di depan hutan jati yang di belakang sana banyak kuntilanak. Subarkah, Mas Habib, Di Mariono melaporkan.